Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Kembali lagi kita di Lentera Minggu Katolik bersama Pebianus Holland, Ketua KMK UPB periode 2023 sampai 2024. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, KMK UPB adalah keluarga mahasiswa Katolik Universitas Pancabakti Pontianak, merupakan unit kegiatan kemahasiswaan kerohanian yang sudah berdiri 27 tahun yang lalu dan sudah mengadakan Dies Natalis minggu lalu ya, yang ke-27. Jadi tepatnya berdiri tahun 1996 dan sudah dijelaskan oleh Pebianus Holland, digagas oleh para senior-senior mahasiswa Katolik di UPB waktu itu, dan akhirnya berdirilah KMK yang sudah mendapat SK dari rektor. Baik, pada paruh pertama tadi kita sudah sedikit menggali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KMK UPB. Selanjutnya, sesuai dengan visi Universitas Pancabakti tadi sudah dijelaskan bahwa KMK UPB sinergis dengan visi, misi dan tujuan UPB dalam mengadakan kegiatan membina intelektual muda di kampus. Selanjutnya, ada 3 misi dari UPB ya, Holland. Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan akademik di bidang ilmu pengetahuan yang membentuk kemampuan berwirausaha. Yang kedua, mengembangkan aktivitas penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang membentuk kemampuan berwirausaha. Yang ketiga, mengembangkan aktivitas pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang membentuk kemampuan berwirausaha. Baik, mungkin bisa diceritakan karena KMK UPB ini pada tahun 2017 ini pernah mengadakan kegiatan bakti sosial ya. Nah, ini bagian dari mewujudkan misi dari UPB juga. Nah, mungkin diceritakan juga program kerja mengenai bakti sosial yang dilakukan oleh KMK UPB. Apakah tahun ini akan ada atau tahun depan? Silakan. Baik Pak, jadi kalau kita mau bicara tentang baksos, berarti itu masuk ke misi universitas Ya, yang nomor 3 tadi ya, pengabdian. ya, Karena baksos ini kan kita melakukan pelayanan, baik, akses sosial dan pengabdian untuk masyarakat. Jadi terakhir itu Pak dilaksanakan pada tahun 2018. oh ya, 2018 ya, Pada tahun 2019 saat kami dalam masa perencanaan tukang kepanitiaan itu kita terkena COVID 2020-nya ya. Ya, belum. Nah jadi untuk tahun ini saya memang pengen dan ingin untuk mengadakan kegiatan ini lagi. baik, Saat ini di dalam KMK pun itu masih dalam masa transisi. Di kegiatan-kegiatan yang baru berjalan, agenda tahunan, agenda besarnya itu baru hidup tahun kemarin, yaitu Orkabina. ya. Baru dilaksanakan. Berarti vakum 2 tahun ya. 2019 Ya, ada, 2020 tidak ada, 2021 tidak ada, 2022 ada ya. nah, nah, jadi salah satu program kerja besar tahunan itu kan yang pertama Orkabina, terus ada Natal Okumene, Baik, Jawara besar untuk penggantian dan pengurusan yang baru. ya, Baksos juga termasuk dalam Porja tahunan KMK. ya, Jadi untuk tahun ini saya ingin mengusahakan apa? Karena di sini kita belajar langsung terjun ke lapangan, baik, terjun ke masyarakat, melakukan pelayanan, melakukan akses sosial, dan juga melakukan memberikan edukasi. Khususnya kita mengedukasi di
eh, bidang kerohaniannya. Ya, Kita melakukan pelayanan di gereja eh, untuk muda-mudi Katolik di tempat tersebut. ya, Juga biasanya dalam waktu yang diadakan KMK ya, itu juga membantu untuk penyediaan sarana baik, dan prasarana untuk masyarakat tersebut di tempat tersebut itu bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman. ya, Jadi itu salah satu juga yang saya ingin kenapa pastor harus bisa dilaksanakan untuk tahun ini. baik, Selain untuk mewujudkan misi ya, dari UPB ya, universitas, itu kita juga banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Selain kita memberikan edukasi, baik. kita juga memberikan edukasi dari situ tentang pelayanan sosial kita. Ya, seperti kita ketahui, Keuskupan Agung Pontianak juga akan mengadakan jambore mahasiswa yang akan mengundang 1.000 mahasiswa. Nah, bagaimana KMK UPB mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa Katolik untuk mengikuti kegiatan ini dan sinergisnya dengan pastor moderator dan juga keuskupan? Apakah sudah siap dalam rangka ini? Silakan. Mengenai program dari keuskupan yang jambore mahasiswa Katolik, itu kami sudah dapatkan surat undangannya, Pak. Baik, Kami juga sangat antusias, teman-teman yang lain juga sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini karena kami juga belum pernah, ada sebagian kami yang belum pernah mengikuti ya, kegiatan jambore ini. Jadi kami sangat antusias. Bagaimana sih rangkaian acaranya? ya, Kami sangat mendukung lah kegiatan dari keuskupan ini. ya, Apalagi di sini untuk peserta yang diundang itu dari KMK kampus-kampus lain. ya, Nah, ini kan juga bisa untuk kami menambah relasi kami, ajang perkenalan ya, ajang perkenalan. dan pembinaan pertemanan, persahabatan, dan persaudaraan ya. Ya. Ya betul, Pak. Jadi KMK UPB sudah mempersiapkan berapa banyak nih? Rencananya yang diundang itu berapa banyak dari KMK UPB? Untuk kota kita hanya dikasih sekitar bukan sekitar sih. Kita dikasih kuota itu 50 orang, Pak. Khusus untuk di kota saja? Ya. Khusus untuk UKM KMK yang di UPB itu kuotanya 50 orang. Oh, kuota 50 orang. Jadi KMK UPB kuota 50 orang ya? Cuma saya melihat dari Antusias. teman-teman Ya. antusias, mungkin bisa lebih dari itu. Ya, yang seperti yang pernah disampaikan ya. Ya, bisa jadi nanti karena mungkin dari mahasiswa-mahasiswa dari tempat lain mungkin tidak mengirim ya. Jadi KMK UPB sudah mempersiapkan cadangan dari nomor 51 sampai seterusnya ya. Tapi yang paling utama adalah pengurus KMK-nya dulu 23 orang itu yang ikut ya. Wajib ikut. Ya. Selanjutnya baru ya dari mungkin dari senior-senior KMK-nya dipilih supaya tidak ya. Selanjutnya ada cadangan ya maklum lah biasanya ya kita harus memeriahkan ini ya dari universitas di kota-kota ini ya. Nah, mudah-mudahan KMK UPB bisa dapat kuota lebih lagi ya. Bahkan targetnya 200 mungkin. Bisa didengar oleh Monsinyur Agus ya. Dan juga pastor moderator. Untuk ngisi slot-slot yang kosong terus. Iya, baik. Maka KMK UPB siap ya mengisi slot yang kosong untuk KMK dari kampus lain yang mungkin tidak bisa hadir ya. Sudah ready ya. Ya. Ya, tinggal KMK yang lain kalau misalnya
karena tinggal hubungi kami. Ya, baik. Luar biasa. Jadi kawan-kawan mahasiswa Katolik dimanapun berada, akan ada Jambore Nasional ya sekitar bulan Juni ya, tepatnya ya. Ya, tanggal 22 sampai 25 Juni. Ya, 22 sampai 25 Juni itu berarti sekitar 5 hari ya. Oh, 3 hari ya. 3 hari ya. 3 hari ya. Jadi bagi keluarga mahasiswa Katolik di kampus lain atau di universitas lain yang tidak mengambil kuotanya, KMK UPB siap ya mengisi slotnya. Luar biasa. Ini salah satu ciri khas KMK UPB ya. Siap untuk pro ecclesia et patria ya, demi gereja dan tanah air. Nah, balik lagi ke tujuan dari UPB ya. Kita tahu bahwa KMK UPB ini juga ya tidak lama lah berkuliah, sekitar 4 tahun lah targetnya ya. Paling lama 7 tahun, betul ya, Olan ya? Jangan sampai lama-lama. Nah, tujuan dari UPB adalah yang pertama menghasilkan lulusan yang menguasai sains dan teknologi, kedua menghasilkan lulusan yang mandiri dalam berwirausaha, ketiga menghasilkan lulusan yang unggul dalam pasar tenaga kerja. Nah, bagaimana KMK UPB memberikan bimbingan rohani dan juga kekuatan bagi para ya calon-calon lulusannya dalam menyongsong tujuan dari Universitas Pancabakti ini. Silakan. Nah, jadi untuk binaan rohani dari KMK UPB itu juga ada yang namanya Frata Pembimbing. Ya. Jadi biasanya kami juga melakukan caranya seperti bimbingan konseling lah dengan Baik. Frata. Nah, selain itu, kalau dengan Frata itu kan kita mengembangkan iman kita. Ya. Nanti dengan program kerja seperti ibadah doa bulanan, Ya. doa rosario, Ya. lain-lain. Di situ juga kami mengadakan program kerja seperti latihan kepemimpinan. Baik. Latihan kepemimpinan. Di situ juga sekaligus kami menyaring untuk kehadiran kepengurusan. Itu juga kita melatih mereka, memberikan edukasi mereka bagaimana sih caranya memimpin. Ya. Nah, jadi dari kegiatan ini kita bisa menciptakan meningkatkan SDM kita, Pak. Ya. Jadi SDM. Karena untuk SDM dari KMK ini memang terlihat lebih unggul dari yang lain. Ya. Kalau saya lihat dari pantauan saya, Pak. Para pengurus dan aktivisnya ya. Ya. Banyak anak-anak dari KMK itu menjadi orang yang istilahnya memimpin Ya. di kampus ini. Baik. Orang yang aktif. Ya. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa SDM dari kita itu memang unggul-unggul semua. Ya. Baik, para pendengar dari Persatu Pontianak dimanapun berada, KMK UPB adalah salah satu unit kegiatan kemahasiswaan, yaitu gereja kecil yang ada di kampus Universitas Pancabakti. Terima kasih untuk Yayasan dan Pak Rektor yang sudah memberikan izin dan SK kepada para mahasiswa Katolik untuk membentuk organisasi kerohanian ini di bawah naungan Rektor dan memberikan dosen pembinanya ya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam 5 tugas gereja, yang pertama adalah liturgia, pengudusan, yang kedua adalah kerigma pewartaan, ketiga adanya koinonia persekutuan, keempat diakonia pelayanan, dan kelima martiria, kesaksian iman. KMK UPB melakukan 5 tugas gereja ini dengan kegiatan-kegiatan yang luar biasa, yaitu orkabina, ziarah, ibadat. Ya, kemudian ada Natal Okumene, kemudian Natal Okumene yang akan diadakan tahun depan naik menjadi Natal kampus ya nantinya ya. Itu salah satu gagasan dari KMK dan PMK ya. Kemudian juga ada baksos, kemudian juga mengikuti kegiatan keuskupan. Baik, Holland,
Jadi dalam menyongsong kegiatan-kegiatan pembinaan rohani ini kan KMKUPB ini kan tidak lama ya. Palinglah hanya 10 bulan lah efektifnya. Bagaimana membuat program ini terutama pada bulan Maria ini kan? Apakah diadakan doa rosario bersama ya dalam bulan doa bersama Maria ini? Silakan. Dan juga poin yang Bapak sampaikan tadi itu saya mau menambahkan satu lagi. Ya, silakan. Kami berencana dan sudah kami masukkan ke program kerja kami ingin jalankan program kerja turne, Pak, Ya, turne ya. Baik. untuk pelayanan ke gereja. Ya. Nah, untuk pada saat bulan Maria kami juga adakan doa rosario. Baik. Untuk jadwalnya itu kami jadwalkan 3 kali seminggu, Pak. Ya. Kenapa 3 kali seminggu? Karena biar kita anggota dan juga dari kepengurusan itu aktif bertemunya dalam hal kerohaniannya. Baik. Beribadah bersama. Ya. Nah, jadi kami mengkonsepkan misalnya ibadah seperti doa rosario itu untuk keliling kotakan teman-teman. Jadi biar tidak bosan hanya ke sekret terus Ya. sekret. Jadi kami mengkonsepkan untuk jalan-jalan juga ke rumah teman-teman, ke kontakan teman-teman yang lain. Itu juga bersama frater. Untuk yang lainnya, karena kita juga ada tim 4, Ya. makanya ingin mengadakan turne ini, Pak, biar tim 4 lebih aktif lagi. Jadi pada saat turne kan kita bisa pelayanan ke gereja untuk menjadi petugas pada saat perayaan Ekaristi. Jadi itu biar anggota kita ini lebih aktif. Lebih aktifnya ke tidak hanya pada kegiatan yang seperti Orkabina, Baksus dan lain-lain, itu lebih aktif juga di bidang pengembangan iman mereka. Baik. Ya, tiada terasa ya, Holland, waktu juga yang akan memisahkan kita. Mungkin harapan dan keinginan dari pengurus KMKUPB periode 2023-2024 untuk kawan-kawan mahasiswa KMKUPB dan mahasiswa pada umumnya dan juga umat pada umumnya mendengar kegiatan-kegiatan pembinaan mahasiswa Katolik di KMKUPB. Silakan. Harapan saya sih dengan pembinaan yang kami lakukan, teman-teman khususnya teman-teman di UPB, teman-teman yang tidak terlalu aktif itu bisa lebih tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang baru akan kami laksanakan pada tahun ini. Baik. Jadi kami mengharapkan nantinya KMKUPB ini akan jadi lebih besar, lebih ramai. Ya. Dan kembali seperti saat dulu. Ya. Baik, demikianlah harapan dari Ketua KMK UPB pada kesempatan ini, PB Anus Holland. Semoga didengarkan kawan-kawan ya. Demikianlah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar dari Pro 1 Pontianak, pembinaan iman mahasiswa Katolik di Universitas Pancabakti Pontianak bersama PB Anus Holland. Mari kita tutup lentera minggu kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu, para mahasiswa Katolik Universitas Pancabakti Pontianak, mendapatkan pembinaan-pembinaan yang berasal daripada-Mu dengan alat-alat-Mu, para pengurus KMKUPB ini. Mereka dalam kemudaannya membina kawan-kawannya masing-masing untuk menjadi pribadi yang selalu mencintai Dikau dan sesama. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, berkatilah kami selalu,
terutama kami para pendengar dari Pro 1 Pontianak dimanapun kami berada. Semua doa ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk PB Anusolan, Ketua KMK UPB periode 2023-2024, dan terima kasih untuk kerabat kerja dari Pro 1 Pontianak. Terima kasih untuk para pendengar dari Pro 1 Pontianak yang sudah menyediakan waktunya untuk mendengarkan Lentera Minggu pada hari ini. Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Salpe, mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.